daerah itu nggak seharusnya menjadi sesuatu yang membatasi kita, gitu. Karena penyebaran informasi semuanya udah sama. Kita punya internet sama, kita punya RRI, punya podcast ini, gitu. Semua orang bisa mendengarkannya. Welcome back to podcast RRI. Halo, ketemu lagi di podcast RRI. Untuk episode kali ini saya sudah bersama dengan Adinda Aisyah Nindiani. Yeay. Halo Kak. Halo Aisyah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kakak apa kabarnya nih? Baik juga. Alhamdulillah. Oke. Ada yang baru pulang dari Amerika ya? Siapa ya? Siapa ya? Kakak ya? Bukan. Yang pasti bukan saya. Oke. Aisyah baru pulang dari Amerika karena Aisyah ini adalah salah satu siswi pertukaran pelajar Indonesia ke Amerika. Wah, masih jet lag nggak? Udah aman. Udah aman. Iya. Alhamdulillah udah aman, udah balik sekolah sekarang. Oke, udah kembali sekolah lagi. Sudah. Sekarang sudah berbahasa Indonesia lagi sekarang ya? Alhamdulillah sudah selama 2 minggu belakangan. Oke. Aisyah, sebagian dari sahabat milenial mungkin penasaran nih, gimana sih ceritanya Aisyah bisa dapat kesempatan untuk menjadi salah satu siswi pertukaran pelajar Indonesia ke Amerika? Oke. Jadi Aisyah ingat banget. Nggak pada suatu hari nih kan? Enggak. Pada zaman dahulu kala. Oke. Jadi dulu mimpi Aisyah tuh bener-bener cuman pengen ngeliat Monas, Kak. Sampai Sesimpel itu. Okay. Sampai akhirnya bisa kesampaian karena ikut lomba. Kemudian setelah kesampaian, mimpinya alhamdulillah meningkat gitu kan. Ini udah keluar kota nih. Gimana rasanya kalau keluar negeri ya? Okay. Akhirnya mulai searching. Ada apa sih yang bisa membawa seorang pelajar ke luar negeri? Oh, ada yang namanya pertukaran pelajar. Setelah ketemu yang namanya pertukaran pelajar, baru nih cari program apa sih yang bisa bawa saya buat pertukaran pelajar ke negara orang gitu kan. Oh, barulah ada yang namanya beasiswa fully funded Kennedy Lugar Youth Exchange Study Program, yaitu program yang saya ikuti. Ini adalah program yang diberikan langsung sama pemerintah Amerikanya atau US Department of State untuk anak-anak SMA di negara-negara dengan populasi muslim terbesar. Salah satunya adalah Indonesia. Salah satunya Indonesia. Gitu loh sahabat milenial. Mungkin kalau sahabat milenial ya pengen keluar negeri, pengen keluar kota, itu bukan nyari gimana caranya lewat lomba atau beasiswa, tinggal cari aja tiketnya berapa gitu ya. Tapi kalau Aisyah beda, ternyata ingin ke luar kota atau luar negeri itu dengan prestasi ternyata. Karena dari kecil sama Abi sama Umi sama orang tua itu selalu dibilang kamu kalau pengen sesuatu coba usahain pakai usaha kamu sendiri. Makanya termotivasinya dari situ gitu. Tapi Aisyah, kita berada di salah satu pulau di Indonesia itu Kalimantan ya. Di Kabupaten Sanggau dan ada wilayah perbatasan Entikong tentunya. Bagaimana Aisyah kemudian meyakinkan diri aku bisa kok sampai ke luar negeri apalagi Amerika? Jujur, pada awal daftar tuh nggak yakin Kak. Cuman akhirnya entah kenapa karena kemauan aku kuat ya. Udah keluar kota nih, aku pengen keluar negeri sekarang. Ya udah coba aja dulu gitu. Bener-bener coba aja dulu, masalah lulus apa enggaknya itu urusan nanti, karena aku percaya hasil itu mengikuti usaha gitu. Dan aku percaya juga zaman sekarang, di zaman yang udah terbuka sekarang akses informasinya, daerah itu enggak seharusnya menjadi sesuatu yang membatasi kita gitu. Karena penyebaran informasi semuanya udah sama. Kita punya internet sama, kita punya RRI, punya podcast ini, gitu. Semua orang bisa mendengarkannya. Bahkan radio di Jakarta, televisi di Jakarta kita bisa mendengarkannya. Itu artinya daerah untuk di zaman sekarang itu tidak seharusnya menjadi apa ya, hal-hal yang membatasi langkah ataupun mimpi kita gitu. Bukan hambatan ya. Bukan hambatan gitu. Akhirnya ya udah coba aja dulu gitu. Mau lawan anak Jakarta, Bandung, anak Jawa, itu urusan belakangan. Penting daftar dulu. Gitu ya? Iya, penting daftar dulu deh gitu. Artinya minder itu ada, Minder tapi itu ada. Jangan dikalahkan juga sama minder gitu ya. Betul. Mimpinya harus lebih besar daripada mindernya. Gitu. Tapi tahapan apa sih yang Aisyah lalui? Ini singkat aja, tahapannya pasti segambreng-gambreng gitu ya. Iya, itu sampai akhirnya bisa berangkat ke Amerika. Tahapannya seperti apa? Iya, tahapannya itu bahkan memakan waktu seleksi yang hampir 1 tahun gitu kan. Dia ada seleksi tingkat chapter atau tingkat daerah terlebih dahulu untuk Kalimantan Barat. Kemudian ada tingkat nasional. Kemarin di nasional tahun Aisyah itu ada sekitar 35.000 siswa yang mendaftar. Kemudian terpilihlah 70 orang siswa ini yang kemudian akan mengikuti kembali seleksi tingkat internasional melawan
siswa-siswa dari negara lain dan alhamdulillah dari Indonesia 70 orangnya lolos semua untuk berangkat ke Amerika. Wow, gitu. Boleh tepuk tangan dong. Dari 35.000 loh ini sampai akhirnya 70 siswa-siswi terbaik ini yang kemudian bisa berangkat ke Amerika. Pengalaman yang ternyata pernah juga dirasakan oleh Najwa Shihab ya. Wow. Yeah. Terus siapa lagi tuh yang sealumni nih? Bapak Anies Baswedan gitu-gitu kan. Kemudian Pak Taufik Ismail gitu, beliau penyair yang Aisyah kagumi. Betul. Gitu, beliau juga alumni. Mereka memang yang hebat di bidangnya masing-masing betul. Tapi kemudian Aisyah sudah tibalah di Amerika. Nih ceritanya. Aisyah sudah tiba di Amerika. Nah, pasti ada penyesuaian yang Aisyah lakukan ketika di Amerika. Apa sih penyesuaian yang dilakukan pertama kali? Pertama kali itu pastinya waktu, kemudian baru makanan, kemudian baru pola komunikasi dengan orang, karena orang di sana itu sangat to the point, direct communication gitu ya, nggak banyak basa-basi. Kemudian seluruh sistem yang berlaku, meliputi sistem pendidikan, bahkan kayak di restoran, sistem pemesanannya gimana, sehari-hari, di lalu lintas, semuanya tuh sedetail berbeda. Itu ya? Sedetail itu, seberbeda itu gitu. Jadi memang butuh waktu untuk penyesuaian sih Kak. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu bisa menyesuaikan. Kemudian yang cukup berbeda dari Aisyah adalah Aisyah menggunakan hijab ya. Oh iya. Yeah. Nah dari postingan Aisyah yang aku lihat nih dari Instagram ya, yang aku sering lihat Instagram lah ya. Aisyah sering banget nih mengupload foto-foto bareng teman-teman di US gitu ya. Mereka yang bule gitu ya. Sedangkan Aisyah si satu ini gitu ya pakai hijab. Beda sendiri. Penampakannya beda sendiri gitu. Tapi gimana sih teman-teman Aisyah waktu itu menerima Aisyah untuk bergabung di lingkungannya mereka? Ini yang aku salut ya, ternyata memang kita itu harus pilih-pilih kalau dalam melihat informasi. Selama ini mungkin yang kita lihat media massa memberitakan negara Amerika khususnya itu adalah yang jelek-jeleknya gitu ya. Tapi ternyata ketika Aisyah merasakan secara langsung, mungkin juga alhamdulillah dikelilingi orang-orang baik ya Kak ya. Mereka memang awalnya penasaran, bertanya gitu, kenapa kamu pakai kayak gini, kenapa kamu seperti ini, kenapa nggak boleh ini, harus gini gitu kan. Tapi Aisyah bisa merasakan bahwa itu adalah pertanyaan yang benar-benar nggak tahu. Mereka pengen tahu dan setelah mereka tahu ya, mereka sangat respect. Bahkan yang kayak mau makan mereka yang menjaga makanan Aisyah. Mau jam-jam tertentu kayak kamu nggak sholat ya jam segini, kita cari tempat yuk gitu. Kayak mereka setoleransi itu gitu loh. Mereka jadi open ya. Amerika yang kita kenal sebuah negara yang cukup luas gitu ya, dengan perbedaan juga di sana ternyata mereka juga mengutamakan toleransi. Iya, toleransinya tinggi banget. Oke, Aisyah, dari perjalanan Aisyah yang cukup panjang sampai dengan akhirnya sampai ke Amerika, pasti punya pesan nih untuk sahabat milenial yang menyimak podcast kita untuk episode kali ini. Silahkan Aisyah. Pertama teman-teman, kalau punya mimpi, yuk dikejar sebisa mungkin. Karena kalau nggak dikejar, teman-teman nggak akan tahu gimana hasilnya nanti. Masalah hasil itu akan mengikuti dari usaha yang kita lakukan gitu kan. Kemudian kayak daerah ataupun segala kekurangan lainnya itu tolong jangan dijadikan hambatan dalam menggapai mimpi gitu kan. Karena aku percaya teman-teman kalau mimpi teman-teman itu lebih besar daripada kekurangan ataupun hambatan yang teman-teman punya, insya Allah pasti ada jalannya. Jangan lupa juga berdoa dan minta restu orang tua. Wah, itu yang penting ya. Kuncinya adalah restu dari orang tua. Betul dan keinginan atau mimpi itu harus lebih besar dari segala sesuatu hambatan yang mungkin ada di belakang kita. Let it go, kita harus bisa menjadi muda mendunia. Betul banget, setuju banget. Oke, kita harus cukupkan dulu podcast untuk edisi kali ini. Terima kasih Aisyah. Terima kasih sudah berbagi banyak pengalaman untuk kita. Dan sekian dulu podcast RRI untuk edisi hari ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.